Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, nah jadi kalau kita bicara tentang global marketing, sebetulnya ini sangat dekat banget ya, dekat banget dengan keseharian kita karena hampir semua produk-produk yang kita gunakan itu semuanya hasil dari kegiatan global atau international marketing. Smartphone yang kita gunakan, aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone, pakaian mungkin dan yang lain-lain. Itu semuanya kan brandnya adalah brand-brand dari luar negeri ya sebagian besar. Nah, brand-brand tersebut bisa kita konsumsi, bisa kita beli hasil dari kegiatan global marketing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat praktisnya udah gampang banget ngelihatnya. Sebagai konsumen kita bisa ngelihat banyak banget di keseharian kita. Nah, itu artinya apa? Itu artinya hampir sebagian besar perusahaan yang ada di dunia ini itu melakukan kegiatan global marketing. Nah, kenapa begitu? Karena global marketing krusial banget untuk keberlangsungan hidup si perusahaan. Karena tanpa melakukan kegiatan global marketing, maka pasar si perusahaan itu ujungnya hanya akan ada di pasar domestik. Oke. Sementara pasar domestik itu sendiri ya, di samping sudah penuh oleh persaingan dengan sesama perusahaan domestik, juga dalam tanda kutip diserbu oleh banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang masuk ke pasar domestik. Sehingga kalau si perusahaan tidak bergerak atau tidak ekspansi membuka pasar ke luar negeri, maka market share-nya bisa dipastikan akan semakin mengecil dan terus mengecil. Nah, itu alasannya. Kemudian kalau kita lihat, ya, Izin Pak Supio, ini di layar kami masih kayak audience window gitu ya, kayak ada aplikasi tertutup gitu. oh gitu. Mm-mm. Jadi masih di cover buku depan, cuman tidak ada yang berubah sih. Kayak ada Oh, pop up. oke, oke, oke. Nah, itu enter screen Ini mode. udah kalau ini. Ya, Nah, iya, udah, Pak. betul. Siap. Ini jelas ya. Pak. Oke, oke, oke. Ini luar biasa ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, kegiatan melakukan global marketing itu kan sebuah kegiatan ekspansi atau kegiatan pengembangan usaha. Kegiatan pengembangan usaha itu di mata kuliah sebelumnya teman-teman pasti sudah kenal, bisa di review melalui matriks yang namanya Ansoff Matrix. Nah, Ansoff Matrix itu mendeskripsikan tentang 4 kemungkinan strategi pertumbuhan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ada yang namanya market development strategy, ada yang namanya market penetration strategy, diversification, dan product development. Ada yang masih ingat nggak nih? Masing-masingnya apa kira-kira? Aku lupa lagi, Pak. Pak Asep lupa, oke. Lupa, Pak. Yang lain? Saya boleh coba, Pak. Oh, silakan Mas Yogi. Ya, kalau market development tuh mengembangkan pasar, Pak. Jadi pasarnya kalau misalnya cuma 5% menjadi 10%. Barangkali seperti itu, Pak. Oke. Lalu yang Mm, diversifikasi itu membuat produknya semakin banyak, Pak. Gitu. mm, Itu yang product development, lalu membangun produk, kalau misalnya apa ya, dari mungkin iPhone 11 jadi 12 jadi 13 begitu, Pak. mm. Lalu kalau market penetration dengan produk yang sama tapi membuat market-market baru, Pak. Mungkin dari yang Gen Z ke Gen Y. Seperti itu barangkali, Pak. Oke. Jawaban saya. Oke, saya tampung dulu ya. Teman-teman yang lain? Itu kan ada sumbunya, Pak. Ya, Tinggal dibaca. benar. Oke, coba Ada Mbak Nani bantu baca coba. kalau market development itu berarti dia marketnya baru, pasarnya baru. Jadi Mm, harus membidik pasar yang baru dengan existing produk, dengan produk yang dipunyai oleh perusahaan. mm, Kita masuk ke market penetrasi ini pasarnya sudah ada,
dan produknya juga sudah ada sebenarnya. Oke. Eh, ke diversifikasi, ini pasarnya baru, produknya baru, berarti ini totally new environment, new product gitu ya. Berarti ini harus ada usaha ekstra nih di sini. Kemudian kalau product development, ini marketnya sudah ada, pasarnya sudah dipunyai oleh perusahaan itu, sudah ditetapkan, sudah ditargetkan, produknya yang baru. Nah, mungkin ini lebih ke cocok tadi yang iPhone yang terus-terusan berkembang dengan seri-serinya itu ya. Sebenarnya mereka yang eh, brand fanatik, eh, consumersnya sudah ada gitu. Cuma harus ada produk baru terus yang inovatif gitu sih Pak Ferry. Oke, ya, good. Makasih Mbak Nani. Betul ya. Ini matriksnya gampang banget bacanya. Tinggal kita lihat sumbunya aja. Sumbu vertikal itu kan mewakili market atau konsumen. Dibagi dua kelompok, ada existing markets, artinya konsumennya adalah konsumen yang selama ini memang disasar oleh perusahaan. Kemudian new markets berarti perusahaan akan menyasar kategori konsumen yang baru. Sedangkan untuk produknya juga dibagi dua kelompok. Existing products artinya produknya adalah produk yang saat ini sudah dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kelompok yang kedua, new products berarti perusahaan mengembangkan produk baru atau varian-varian baru dari produknya. Nah, dari eh, dua kategori per sumbu itu, maka terbentuklah 4 strategi pertumbuhan menurut si Ansoff ini. Yang pertama, market penetration. Market penetration ini berarti produknya adalah produk yang selama ini ditawarkan ke konsumen, konsumennya pun konsumen yang selama ini disasar. Nah, lalu apa yang dibicarakan di market penetration, yaitu menambah pangsa pasar. Jadi dari sekian banyak konsumen yang memang disasar oleh perusahaan selama ini, mungkin sebagian itu masih belum mengonsumsi produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dari sebagian konsumen yang sudah membeli produk si perusahaan, mungkin belinya masih jarang-jarang. Nah, ini yang coba diimprove. Yang tadinya belinya masih jarang-jarang, kemudian diimprove supaya belinya menjadi rutin. Konsumen yang belum membeli, kemudian di dalam tanda kutip persuasi untuk mau membeli. Nah, ini yang namanya market penetration. Kemudian yang berikutnya product development. Product development betul yang disampaikan oleh Mbak Nani dengan menggunakan contoh yang disampaikan Mas Yogi tadi, ya. Gampangnya kalau kita bicara iPhone, kan marketnya udah eksis. Orangnya konsumennya adalah yang itu-itu aja. Nah, ketika ada varian baru, maka merekalah yang nanti akan membeli varian baru tersebut, ya. Jadi marketnya udah existing, yang itu aja, tinggal mereka itu secara terus-menerus diberikan penawaran-penawaran baru. Lalu ada yang namanya market development. Market development ini adalah menawarkan produk yang selama ini ada ke kelompok konsumen baru. Kelompok konsumen baru itu bisa barunya misalkan di luar kota, di luar wilayah, atau bahkan di luar negeri. Yang terakhir, diversification. Si perusahaan meng-create produk baru atau varian baru yang ditawarkan ke kelompok konsumen yang baru juga. Nah, misalkan apa? Misalkan kita bicara otomotif deh ya, mobil ya, misalkan Toyota, kemudian Hyundai, dan yang lain-lain. Kan sekarang mereka sedang gencar mengendorse atau memproduksi mobil-mobil listrik ya. Nah, mobil listrik itu adalah sebuah diversifikasi, bukan produk development. Karena walaupun bentuknya sama-sama mobil, tapi secara teknologi itu secara fundamental udah berbeda banget, ya kan? Nah, yang belinya pun bisa dipastikan akan berbeda dengan konsumen yang selama ini membeli produk mereka. Jadi orang-orang yang misalkan selama ini pakai Avanza, ya kan? Apakah mereka nanti akan membeli mobil listrik yang dihasilkan oleh si Toyota? Belum tentu, ya kan? Kemudian Hyundai memproduksi mobil listrik Ioniq. Di sisi lain banyak banget merek-merek mobil Hyundai lain yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, pertanyaannya apakah ketika
Hyundai memproduksi mobil Ioniq itu akan dibelinya oleh orang-orang yang selama ini menggunakan merek Hyundai? Belum tentu juga. Nah, ini kita bicara diversifikasi, ya. Produknya baru ditawarkan kepada jenis konsumen yang baru. Nah, dari 4 strategi ini, kita bisa melihat kebutuhan untuk global marketing itu ada di 2 strategi, yaitu market development dan diversifikasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara global marketing, berarti kita melakukan ekspansi secara market. Kita mencoba memperluas jangkauan konsumen kita. Nah, ini bicara global marketing ditinjau dari sisi strategi pertumbuhan usaha. Jadi sekali lagi, global marketing menjadi penting jika perusahaan ingin tumbuh atau berkembang, khususnya ketika ingin melakukan market development atau diversification. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih yang membedakan strategi-strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka bermain di pasar lokal dan bermain di pasar global? Secara prinsip sama, ya. Secara prinsip yang namanya teori pemasaran itu bisa berlaku di mana saja. Yang namanya teori kan dia akan bisa apply di konteks yang berbeda-beda. Hanya memang dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Nah, jadi dalam hal ini, ya, manajer-manajer yang bekerja di perusahaan yang ingin ekspansi itu harus betul-betul bisa mengenali karakteristik-karakteristik dari pasar luar negeri yang akan disasar, sehingga nanti si manajer bisa menyeimbangkan antara apa istilahnya itu, ya, standarisasi yang dibutuhkan dengan adaptasi-adaptasi yang dibutuhkan. Nah, contoh gampangnya kalau kita bicara produksi, balik lagi otomotif, ya. Ketika Toyota, Honda mengembangkan mobil-mobil mereka, dipasarkan ke Indonesia, dipasarkan ke Malaysia, dipasarkan ke Thailand, itu bisa dibilang nggak terlalu jauh beda, ya, secara fitur dan yang lain-lain. Tetapi ketika dipasarkan ke Eropa, basicnya sama, tapi akan ada penyesuaian-penyesuaian. Yang paling gampangnya misalnya apa? Setirnya, ya kan? Kalau negara-negara Asia biasanya kan setir kanan, Eropa setir kiri. Nah, itu jadi artinya menyeimbangkan, ada aspek-aspek tertentu yang terus dijaga standarisasinya seperti kualitas, performance dan yang lain-lain. Sementara dibutuhkan juga penyesuaian-penyesuaian dikaitkan dengan karakteristik dari pasar-pasar yang akan dituju. Jadi intinya adalah menjaga keseimbangan antara adaptasi dan standarisasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ketika perusahaan memutuskan untuk bersaing secara global, maka apa yang harus dilakukan supaya perusahaan tersebut memiliki daya saing? Nah, kembali ke slide yang sebelumnya, prinsip dasar pemasaran itu berlaku dalam banyak konteks, termasuk konteks pasar domestik dan pasar luar negeri. Nah, dalam kaitan tersebut, maka ketika kita bicara tentang competitive advantage, maka kuncinya cuma satu, mau di pasar domestik, mau di pasar luar negeri, kuncinya adalah perusahaan harus bisa menawarkan perceived value yang tinggi kepada konsumennya. Nah, perceived value, kalau teman-teman mungkin ada yang disertasinya menggunakan variable perceived value, pasti udah familiar, ya. Perceived value itu adalah persepsi konsumen tentang rasio antara benefit dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk memperoleh sebuah produk atau untuk mengonsumsi sebuah produk. Jadi gampangnya kalau kita buat dalam bentuk rumus, value itu adalah benefit dibagi dengan price atau sacrifice. Benefit bisa macam-macam, ya kan? Bisa benefit secara fungsional, bisa benefit secara emosional. Kemudian kalau kita bicara price, ya, price yang dimaksud di sini bukan cuma harga moneter, tapi juga waktu yang dialokasikan oleh konsumen untuk mendapatkan dan untuk maintain produk yang dia konsumsi. Effort, ya kan, usaha atau upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh
produk yang ingin dia konsumsi. Nah, ini kuncinya ya. Bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan benefit dari produk yang ditawarkan dan meminimalkan price dari produknya. Jadi semakin besar selisih antara benefit dan price, maka akan semakin besar value produk tersebut dipersepsikan oleh konsumen. Nah, kalau kita lihat sekarang, balik lagi ke konteks otomotif, sekarang berkembang ada mobil-mobil listrik. Oke, mobil listrik secara price ya mungkin harganya lebih mahal dibandingkan mobil yang konvensional. Tetapi benefitnya gimana? Benefitnya secara performance, benefitnya terhadap lingkungan itu juga besar. Sehingga untuk konsumen-konsumen yang memiliki daya beli dan memiliki kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, mobil listrik ini merupakan produk yang memiliki value tinggi untuk mereka. Tetapi untuk jenis konsumen yang pragmatis, ya kan, beli mobil yang penting bisa jalan, harga terjangkau, nggak mikir jangka panjang dampaknya terhadap lingkungan seperti apa, mobil listrik ini nggak ada value-nya. Dianggap buang-buang uang. Nah, jadi balik lagi, ketika kita bicara tentang value, kita harus memperhatikan segmen konsumen yang mau kita sasar. Karena tiap-tiap mereka itu punya karakteristik yang berbeda, punya preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita menawarkan mobil listrik ke konsumen kelas menengah ke bawah, pasti nggak akan masuk. Ya kan, karena kelas menengah ke bawah karakteristiknya pragmatis dan daya belinya juga rendah. Nah, ini kita bicara mobil listrik. Kemudian, mobil listrik dikaitkan dengan benefit ya. Kemudian sekarang kita bicara tentang cost. Bagaimana memproduksi mobil bisa dilakukan dengan menekan biaya serendah mungkin. Nah, dengan adanya globalisasi, hal tersebut kemudian menjadi dimungkinkan. Ya. Merek-merek besar, ya, mobil-mobil Amerika seperti Chevrolet dan yang lain-lain, juga mobil-mobil Eropa, itu produksinya udah jarang banget dilakukan di negara mereka sendiri. Ya. Pilihan mereka biasanya memproduksi di India, di Thailand, Vietnam, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena upah buruhnya masih relatif rendah. Upah buruh yang rendah, maka biaya produksi bisa ditekan, sehingga price bisa ditekan. Ketika price-nya rendah, maka value-nya akan menjadi semakin tinggi. Nah, ini bicara tentang value dari sisi menekan cost yang dilakukan dalam konteks global marketing, yaitu memproduksi barang yang ditawarkan tidak di lokasi pembuatannya, tapi di negara-negara lain yang notabene bisa menghasilkan biaya lebih rendah. Nah, untuk bisa menghasilkan value yang tinggi dari produk yang ditawarkan, maka dikatakan di buku ini salah satu kuncinya adalah fokus pada core competence yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi jangan tergiur misalkan ketika kita lihat di pasar luar negeri ini, oh konsumennya ternyata banyak yang suka begini-begini, kemudian kita masuk ke situ, memproduksi produk yang sebetulnya bukan menjadi bidang kita. Nah, itu resikonya tinggi karena kita nggak punya pengalaman main di sana. Contoh ya kita lihat, ada yang pernah dengar nggak merek minuman Volt? Oh, Mm-mm. kayak baru dengar Pak. Baru dengar ya? Oke. Kalau Iya. Krating Deng Ah, Iya. tahu, tahu, tahu tahu, ya. tahu. Krating Deng minuman energi ya, tahu ya. Nah, Volt ini sama, minuman energi juga semacam Krating Deng. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Coca-Cola. Nah, Coca-Cola mencoba tuh, karena dia lihat pasar tuh sekarang lagi senang minuman-minuman berenergi seperti itu, maka dia coba-coba membuat produksi minuman Volt ini. Dan hasilnya apa? Hasilnya ternyata nggak laku. Kenapa bisa nggak laku? Karena memang itu bukan core kompetensinya si Coca-Cola. Jadi kalau memang dia nggak punya core competence di situ, memproduksi produk tersebut itu resikonya tinggi. Kecuali
Kecuali kalau kita memang membangun aliansi strategis dengan perusahaan lain yang memiliki core competence di produk tersebut. Nah, itu masih mungkin berhasil. Tapi kalau tidak, kalau kita cuma jalan sendiri, mencoba masuk ke pasar baru yang kita nggak menguasai, itu bisa bahaya sekali. Ya. Resikonya sangat tinggi. Nah, jadi ini yang bisa kita highlight ya dari dua hal tadi, yaitu yang pertama adalah menciptakan superior value, yang kedua maintaining strategic focus. Nah, kemudian bicara tentang marketing mix, product price place promotion. Prinsipnya sama sekali lagi. Ya, prinsip-prinsip pengembangan produk yang harus dilakukan, penerapan harga yang harus dilakukan, dan seterusnya. Hanya sekali lagi, ketika kita bicara masuk ke pasar luar negeri yang karakteristik atau preferensi konsumennya mungkin berbeda dengan pasar yang selama ini kita garap, maka kita perlu mempertimbangkan eh, penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi-adaptasi yang bisa dilakukan. Oke, untuk sebagian produk, ya, sebagian produk standarisasi itu bisa dilakukan full. Standarisasi bisa dilakukan full, misalkan kita bicara produk-produk kayak smartwatch, ya kan, smartphone, smartphone apa iPhone yang dijual di Indonesia dengan yang dijual di Amerika mungkin nggak akan banyak bedanya, ya bisa dibilang mungkin bahkan sama. Tapi untuk jenis produk-produk lain, ya, seperti produk makanan atau otomotif, diperlukan banyak adaptasi-adaptasi disesuaikan dengan selera atau preferensi dari konsumennya. Kemudian dari sisi price juga, ya, price perusahaan harus mempertimbangkan apakah akan menggunakan standardized price atau menggunakan bentuk-bentuk strategi harga yang bersifat disesuaikan dengan karakteristik pasar, misalkan ethnocentric pricing, polycentric pricing, dan seterusnya. Lalu place, pendistribusian. Pilihannya adalah kita membangun aliansi strategis dengan distributor-distributor di luar negeri, tempat kita akan masuk, atau kita membangun jalur distribusi sendiri. Nah, ini masing-masing punya kelebihan dan keterbatasan. Dan kemudian promosi, ya kan gampangnya bicara iklan. Iklan yang kita gunakan nanti bentuknya akan localized atau standardized. Contoh gampangnya kalau kita melihat iklan standardized, ya kan, produk-produk dari luar negeri, iklan yang ditayangkan di negara mereka sama dengan yang ditayangkan di Indonesia. Bahasanya nggak dirubah, message-nya nggak dirubah, dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara localized, maka iklannya dibuat sesuai dengan negara yang dituju. Bahkan mungkin menggunakan talent-talent lokal, menggunakan bahasanya lokal, dan seterusnya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang nanti akan didiskusikan di dalam bahasan-bahasan kita. Nah, kemudian berbagai pilihan-pilihan yang akan diambil tadi, ini sedikit banyak dipengaruhi oleh orientasi yang dimiliki oleh manajer-manajer perusahaan. Jadi sekarang kita akan melihat orientasi yang dimiliki oleh manajer-manajer perusahaan atau asumsi-asumsi dasar yang mereka pegang. Oke. Yang pertama etnosentrik. Jadi kalau manajer yang memiliki orientasi etnosentrik, itu artinya apa? Artinya mereka mengasumsikan bahwa negara mereka itu superior dibandingkan dengan negara-negara lain. Paling unggul, negara mereka itu unggul dibandingkan negara-negara lain. Sehingga konsekuensinya adalah biasanya manajer yang seperti ini jarang sekali mau melakukan penyesuaian atau adaptasi. Jadi mereka beranggapan bahwa produk ini sudah bagus karena laku di pasar domestik. Karena pasar domestik, karena negara saya adalah negara yang superior, maka kalau laku di sini, maka pasti akan laku di luar negeri tanpa harus melakukan penyesuaian atau perubahan. Nah, ini karakteristik dari pihak manajemen yang memiliki orientasi etnosentrik. Kalau polisentrik, sebaliknya.
Manajer yang memiliki orientasi polisentrik itu beranggapan bahwa semua kelompok konsumen itu unik, memiliki perbedaan. Sehingga ketika mereka masuk ke pasar luar negeri, di tiap-tiap pasarnya mereka akan membuat adaptasi atau penyesuaian. Di satu sisi ini bagus, ya, karena nanti produknya akan sesuai dengan preferensi konsumennya, tetapi di sisi lain ada keterbatasannya. Pertama dalam hal koordinasi, jadi antar satu produk yang ditawarkan ke banyak negara itu tidak akan memiliki ciri khas karena udah terlalu di-blend dengan preferensi pasar sasarannya. Kemudian regiosentrik ini bicara bahwa si manajemen memiliki asumsi di kawasan-kawasan tertentu itu pasti preferensinya nggak jauh beda. Jadi misalkan kita bicara Asia, manajemen yang memiliki regiosentrik orientation ini beranggapan bahwa negara-negara di Asia itu konsumennya pasti kurang lebih sama karakteristiknya, preferensinya. Sehingga diferensiasi yang mereka lakukan, adaptasi yang mereka lakukan biasanya regiocentric base. Untuk negara Asia, adaptasinya kayak gini. Untuk negara Timur Tengah seperti ini. Untuk negara Afrika seperti ini. Jadi basicnya bukan per negara, tetapi per kawasan atau per regional. Nah, yang terakhir adalah geosentrik.